Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santihu. Saya cerita sekelumit tentang pengalaman yang pernah saya alami, bahwa Pati Gajah Mada itu adalah anak buah saya atau panglima saya zaman dulu, karena yang saya anggap kuat dia, sehingga saya coba untuk putar ulang pada saat itu, yaitu hampir saya merubah orang-orang jadi Pati Gajah Mada, dan itu kejadian. Itulah permainan dunia yang pernah kita alami. Sebaliknya, saya tidak merendahkan dirinya, tidak menjatuhkan dirinya. Kalau Jokowi, presiden kepala pemerintahan sekarang ini, itu seperti anak buah saya sendiri, seperti anak kecil, anak tiga. Memang dulu tak lihat dia kerja terus, tapi dia bukan satu peningin. Begitu juga Prabowo, seperti anak kecil. SBY apa itu? Pokoknya presiden ini seluruh Indonesia semenjak dekade pemilihan secara langsung itu seperti presiden ketoprak menurut saya, kepala pemerintah. Oleh karena itu sudah sewaktunya, sewajarnya ya semua sebagai kapasitas kemanusiaan baik, tapi sebagai kapasitas kepala pemerintahan dan negara, dia belum mempunyai tujuan. Dia hanya ambisius semata untuk jadi pimpinan, tapi tidak mempunyai dan ingat tujuan membentuk bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga anggota DPR MPR. Semenjak reformasi itu saya lihat wis nggak ada niatan. Kalau dulu Pak Harto teringat itu absolut sekali, seakan-akan tidak bisa dihalang. Pak Hartonya bagus, keluarganya dan sekelilingnya yang tidak bagus. Pak Karno bagus, keluarga dan sekelilingnya yang kurang bagus. Itu sahabat-sahabat. Ya kadang sebuah perjalanan hidup itu manusia itu berbeda-beda, dengan pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Begitu juga ketika saya dekade zaman dulu, saya itu mau menikah dengan putrinya Prabu Siliwangi, Sanggabuana. Namun ya kesalahan fatal dari anak buah saya pada saat itu, karena dia mau saya mengirimkan Sanggabuana, tahu-tahu Pati Gajah Mada itu salah, potong di tengah jalan, diperangi di tengah jalan waktu dia sampai di Semarang. Ya akhirnya setengah nyesal dan tidak saya. Begitu sahabat-sahabat. Begitu juga sekarang saya menyusun pasukan, menyusun kekuatan baru dengan kegaiban para leluhur. Sudah saya kumpulkan semua raja di muka bumi ini, raja Nusantara terutama, dan dia semua sudah sungkem melihat saya duduk di atas. Semua raja sudah mendampingin saya, siap untuk saya perintahkan secara gaib untuk perang. Ada yang mempunyai keahlian masing-masing, diplomasi. Begitu juga sekarang ini saya lagi
menyusun Kabinet Negara Kerajaan Rakyat Indonesia Jilid 1, Gusar Legend atau Satrio Piningit Sejati. Anda boleh percaya, boleh tidak. Boleh Anda mengatakan beraneka ragam dengan cerita saya ini, tapi yang jelas itu nyata dan realita. Sebaliknya, di Sabtu ini saya belum mengumandangkan kabinet menteri karena saya melihat sesuatu, informasi cahaya putih yang ada di dada kanan saya menggambarkan harus hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan melihat sesuatu yang akan terjadi. Itu sahabat-sahabat, saudaraku, familiku se-Nusantara. Saya menyampaikan ini sebuah ungkapan, bukan sekedar pikiran dan hati pribadi, tapi ungkapan para leluhur, ungkapan para lelembut Nusantara Indonesia yang sekarang sudah menjadi Indonesia ini. Kalau saya cerita wilayah kekuasaan saya, itu hampir seluruh dunia. Anda boleh percaya, boleh tidak. Saya pernah diadu dengan 1000 pasukan dari Amerika. Pernah diadu dengan 1000 lebih pasukan dari Cina. Dari mana? Itu cukup saya sentil sekali, itu habis jadi debu. Itu kalau saya sudah menggunakan cahaya di dalam tubuh saya, Gusar Legend atau Satrio Piningit Sejati, atau Nanang Haryadi atau Bobi Wong, dan itu kenyataan sudah saya praktekkan. Bahkan mertua saya sendiri pernah hampir jadi debu dulu. Tapi sekarang saya coba diam sejenak sambil mendengar. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI, berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Har Legend atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI, berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Har Legend atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI, berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Har Legend atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI, berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Har Legend atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI, berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Har Legend atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI, berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Har Legend atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya.
Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Harlejen atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat pendengar pemirsa yang budiman, ayo kita wujudkan NKRI Negara Kerajaan Rakyat Indonesia, dan saya akan susun semua kabinet NKRI Jilid 1. Saya akan sebutkan dalam video ini. Mungkin saya umumkan melalui berita video ini atau channel Gus Harlejen, King of King A. Itu saya sampaikan buat sekaligus pengumuman seluruh dunia pada dasarnya. Tapi saya tahu karena ini adalah sifatnya dipingit ya. Jadi dipingit itu walaupun beritanya spektakuler tetap terhalangi oleh berbagai macam. Demikian, assalamualaikum.